Halo, salam Pancasila. Kali ini kita masih membahas bab 6 mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, kali ini kita akan membahas poin B, yaitu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pertama-tama yang akan kita bahas yaitu adalah peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan hasil dari perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh rakyat itu berjuang bersama-sama untuk merebut hak dari bangsa kita yang mana itu diambil oleh para penjajah. Yang mana para penjajah itu awalnya melakukan perdagangan, namun diteruskan dengan penjajahan, seperti kedatangan dari bangsa Portugis, Belanda, dan juga Jepang. Jadi, perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh rakyat Indonesia seperti perlawanan selama penjajahan Portugis. Itu ada perlawanan rakyat Maluku, perlawanan dari rakyat Demak, dan penyerangan di Sunda Kelapa. Kemudian ada juga perlawanan selama penjajahan Belanda. Itu seperti perlawanan rakyat Maluku, kemudian perlawanan kaum Padri, perlawanan rakyat Bali, dan perlawanan-perlawanan lainnya. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah perjuangan pasca kebangkitan nasional. Jadi perjuangan itu berubah setelah tahun 1908. Yang mana yang awalnya perjuangan kita itu lebih bersifat fisik dan juga kedaerahan. Namun setelah tahun 1908 itu berubah menjadi perjuangan yang lebih terorganisasi dan juga bersifat nasional. Contoh-contoh organisasi yang timbul atau muncul pada tahun 1998 itu seperti organisasi Budi Utomo, Jong Minahasa, dan organisasi-organisasi lainnya. Perjuangan-perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan, yang mana ini bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan pihak Belanda untuk menjajah kembali di Indonesia. Jadi peristiwa-peristiwa bersejarah yang mana itu merupakan hasil perjuangan dari rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan itu seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, kemudian peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan perang gerilya oleh Jenderal Sudirman, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, setiap daerah itu memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan itu bukanlah hasil dari perjuangan satu atau mungkin beberapa daerah saja, namun itu merupakan hasil perjuangan oleh seluruh rakyat dan daerah yang ada di Indonesia. Indonesia juga dikenal memiliki daratan yang sangat-sangat luas. Kemudian juga Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam dan juga potensi-potensi yang beragam. Dilanjutkan dengan Indonesia memiliki daerah tropis dan kekayaan alam yang berlimpah. Ini dipertegas oleh pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar keperluan rakyat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan
pembangunan nasional yang berkeadilan dan juga merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah memungkinkan setiap daerah untuk berkembang, mengembangkan keberagaman daerah sesuai dengan potensi, budaya, dan juga kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing. Kemudian, kita masuk kepada peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada mempertahankan bentuk dan juga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dari pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian, peranan selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan juga pendapatan masyarakat. Kemudian, ada memajukan bangsa melalui inovasi dan juga kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Kemudian, melaksanakan pembangunan nasional, dan yang terakhir adalah mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara yang demokratis. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.